Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cah PCT Supriyanto di tanggal berapa? Tanggal 5, tanggal 6 sekarang, Bun. Pokoknya tanggal 6, tidak salah tanggal 6 hari ini. Saya kok jadi pengen memorable lagi, pengen bercerita lagi tentang diri saya sendiri, teman-teman. Kenapa sih saya kok memilih jalan jualan, jalan wirausaha, jalan entrepreneur gitu ya, yang dari dulu jadi dream saya. Pertama-tama impian ini tuh semenjak lama, cuma saya tuh terjebak waktu itu ya, kerja kantoran itu cukup lumayan lama karena saya nggak punya nyali, teman-teman. Saya pingin wirausaha tapi memulainya dari mana, modal nggak punya, ilmu nggak punya. Dan ujung-ujungnya apa yang saya lakukan? Saya berdoa, setiap doa dalam habis sholat saya gitu, saya memohon ke Allah, ya Allah mampukanlah saya untuk bisa berdiri sendiri gitu ya, bercita-cita untuk bisa berdiri sendiri gitu. Dan itu ya terus saja saya lakukan karena saya meyakini bahwa itu yang saya inginkan gitu. Kenapa? Pertama, pelajarannya adalah saya suka membaca waktu itu buku motivasi, buku macam-macam gitu. Saya perhatikan bahwa yang bisa sukses salah satunya, yang rata-rata orang di dunia yang sukses itu adalah pebisnis, entrepreneur, wirausaha atau penjual atau pedagang gitu ya. Yang dari level lokal ataupun level internasional gitu. Terus selanjutnya saya coba renung-renungkan sobat sambil hikmah. Kanjeng Nabi sebagai role model utama saya atau role model kita semua ya, Nabi Muhammad SAW, beliau seorang pedagang, seorang pebisnis sukses di zamannya, seorang wirausaha luar biasa karena istrinya pun salah satu orang terkaya di zamannya. Pasti Nabi juga jadi salah seorang terkaya. Itu yang saya ingat. Kenapa? Kalau Nabi kita mencontohkan menjadi seorang pebisnis, seorang wirausaha, seorang entrepreneur, kenapa umatnya malah memilih yang jalur lain? Terus yang ketiga, saya tuh bekerja rata-rata dengan orang Chinese, ada loh di BINUS, Bina Nusantara, itu juga begitu luar biasanya, BINUS besar gitu, kok mereka orang Chinese ya? Bisa. Nah, terus saya pindah lagi ke kantor selanjutnya, itu pun juga orang Chinese ya bosnya. Terus lanjut lagi ke Andre Wongso, Bapak Andre Wongso, motivator nomor 1 Indonesia, dia yang nggak lulus SD tapi bisa jadi sukses luar biasa, beliau juga seorang Chinese. Nah terus saya kerja lagi di kampus di Gading Serpong, itu profesor luar biasa, ahli matematik, dan beliau juga seorang Chinese. Kenapa selalu dengan orang Chinese yang luar biasa dalam hal bisnis, sedangkan saya sebagai muslim kok malah jadi bawahan terus? Nah akhirnya terus yang doa-doa saya tadi saya lanjutkan, dan saya berpikir, oh ternyata memang salah satu sumber rezeki yang bisa luar biasa dahsyat menghasilkan, perputarannya cepat, terjadi percepatan istimewa, itu adalah dengan berbisnis. Ini akhirnya saya coba saya belajar, dan saya nekat memulai awal di waktu saya bekerja di Gading Serpong. Waktu itu saya membuka Wondes pertama kali dengan modal ngutang. Nah ini kesalahan terbesar saya. Waktu itu saya berpikir saya punya gaji saya cukup untuk nyicil utang, dan akhirnya ngutang sampai di kisaran hanya khusus untuk jualan itu bisa 30-50 juta dengan utang bank, utang menggunakan perbankan yang berbunga. Dan saya nggak ngeh banget bahwa itu ternyata asal kesalahan saya yang kurang tepat. Karena apa? Karena pertama saya manajemen timnya belum benar, terus kalkulasinya belum benar, segala macam, akhirnya tumbang dan bangkrut, teman-teman. Nah sebenarnya itu yang melatar belakangi kenapa saya memilih jalur ini. Semenjak itu saya keluar kerja dengan cara kondisi bangkrut dan minus. Wah itu beratnya luar biasa, teman-teman. Kalau mau usaha, pertama hindari dari ngutang. Zaman now bisa bisnis tanpa ngutang, dan cenderung bisnis saya saat ini, saya pun juga nggak punya modal yang besar, nggak punya duit yang banyak, saya cuma kolaborasi. Jadi ada kawan, ada apa, saya kolaborasiin, saya jual. Jadi cenderung saya arahnya ke penjualannya. Nah nanti dari hasil profitnya itu saya putar-putar, ada buat modal iklan, belanja, segala macam. Jadi saya menggunakan hasil
penjualan itulah yang saya jadikan modal untuk berputar. Jadi bukan karena saya mempunyai uang pribadi teman-teman. Jadi teman-teman sekarang kalau mau belajar berwisata, belajarlah dulu bagaimana bisa menjual. Ini memang yang salah satu penting. Produk itu luar biasa, dimanapun banyak banget yang punya produk. Kalau nggak percaya gini deh, kalau sampai udah jago jualan, datangi salah satu toko apa gitu, misalkan yang jualan motor, sampai udah jago jualan, pinter jualan, datengin motor, mas, ini motormu ini saya bantu jualin boleh? Pasti dijamin dikasih pada saat kalian memang benar-benar bisa menjual. Dalam sehari misalkan bisa menjual 10 motor, 20 motor, 100 motor. Kalian nggak perlu kerja sampai kalian minta komisi aja. Kalau saya ini jual, saya minta 1 juta misalkan satu motor. Kalau sehari 10 motor 10 juta, ya kan? Nah ini, jadi sebenarnya kemampuan menjual ini yang sangat-sangat penting teman-teman. Nah bagi teman-teman ini yang mungkin susah ngomong, susah bicara seperti saya dahulu, zaman now bukan alasan lagi. Kalau saya dulu bawa keripik ke kampus, mau ngejual nggak berani ngomong. Kalau ada yang lihat, beli, alhamdulillah. Kalau nggak ada, saya nggak berani. Ini nawarin, beli dong, aku jualan keripik. Ngomong begitu aja saya nggak bisa. Tapi nyatanya, terbukti detik ini, justru saya sebaliknya. Kalau dulu saya nggak bisa ngomong, sekarang saya ngoceh mulu kerjanya teman-teman. Kenapa? Proses kehidupan, proses perjalanan. Yang penting, saya mau belajar. Kita mau belajar teman-teman. Jadi, ayo, nggak usah takut. Kalian tuh backgroundnya apapun, tapi belajarin aja. Nggak semua bakat yang ada itu menuju kesuksesan. Kalau nggak diasah juga bakat juga nggak ada gunanya ibaratnya gitu. Tapi kalaupun kita nggak punya kemampuan, nggak punya bakat apa, kalau kita belajar terus, mencoba terus, gaspol terus, efeknya apa? Pasti kita bisa jalan kok, bisa gerak gitu. Yang penting coba. Jadi kita bisa jadi mahir, jadi ahli. Sebenarnya apa? Karena terjadinya pengulangan tanpa batas. Kalau biasanya kalau orang-orang luar sana ngomongin kalau kita mau ahli dalam satu hal, lakukan diulang-ulang hal tersebut jadi berapa ribu jam, 6.000 atau 3.000 jam gitu. Kalau bagi saya unlimited, tanpa batas. Karena apa? Proses belajar itu ya sampai kita nanti nafas kita terakhir ya kita harus belajar. Itu udah sunatullahnya seperti itu. Kalau kita nggak mau belajar, dia tertinggal, mandek, makin tua bukan makin berisi knowledge-nya, makin semangat, tidak, malah makin cengok. Makin bodoh gitu kan. Terus nanti akan banyak lupa ingatan. Saya ingat satu orang yang pernah dekat dengan saya, beliau itu usianya sampai 70 dan di tahun kemarin 2002 beliau dipanggil gitu ya. Sampai beliau tua itu nggak pikun. Karena apa? Beliau selalu sering nulis. Sayang dulu sempat pengen saya ajak kolaborasi untuk bikin video segala macam dan akhirnya nggak kesampaian. Sesekali ada videonya di YouTube saya, cuma tidak sampai untuk kolaborasi dalam bikin video untuk di YouTube karena beliau memang udah gapnya terlalu tinggi dan beliau lebih senang nulis buku. Yang terjadi apa? Beliau itu ingatannya luar biasa teman-teman. Jadi belajar, praktek kita itu sebenarnya untuk diri kita sendiri, untuk selalu bisa fresh, bisa sehat. Bahkan mental kita bisa sadar dengan kita menulis, membaca, sharing knowledge, bahkan jualan seperti itu teman-teman. Nanti suatu titik bukan cuma masalah uang lagi yang kita kejar. Pada saat usia kita tertentu, ada loh orang-orang udah pensiun tuh ujung-ujungnya bingung mau ngapain, nggak ngapa-ngapain. Dan ujung-ujung kalau nggak ngapa-ngapain cuma nonton TV, cuman kesannya mau menikmati hidup. Tidak. Kalau teman-teman dengar pernah di Jepang, mungkin ada kayak Ibu Nalti yang mungkin lebih paham masalah Jepang. Banyak orang-orang Jepang yang udah pensiun, udah tua-tua itu, kalau nggak salah saya pernah baca gitu, katanya banyak yang bekerja di bandara, entah di rumah sakit atau apa, untuk sebagai tukang bersih-bersih atau apa. Mereka perlu kegiatan, tidak hanya menikmati hidup dengan main tidur. Enggak teman-teman, justru menikmati hidup dengan kita berkarya. Nah gimana caranya kita dengan usaha, dengan jualan, tapi hati kita happy, senang menjalaninya, bukan karena duit lagi, tapi karena niatkan karena Allah. Karena Allah pasti apapun yang terjadi kita terbahagia, bersyukur. Tapi kalau cuman gara-gara kita bekerja dan segala macam untuk karena uang, kalau kita rugi, stres. Saya dulu pada saat bangkrut saya gila itu. 3 tahun saya nggak bisa ngapa-ngapain, stres gendeng karena harus mikirin bayar utang. Tapi kalau karena niatnya karena Allah, modalnya juga modal bukan utang bank yang berbunga, berkah teman-teman. Ya, jadi belajarlah ilmunya dan langsung praktek aja.
nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak cincong segala macam. Teman-teman di masa depan hanya orang-orang yang berbeda, ada orang-orang yang berkualitas yang bisa bertempur habis-habisan dengan adanya sudah era internet, era kemajuan zaman. Oke, sekian dulu ini saya mau melanjutkan perjalanan untuk ngantar Mbak Kalisa sekolah. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh Siomay Wondes. Makan siomay, ya Siomay Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.